Gokil. What's up guys, selamat datang di podcast Pelita Raya School, a little bit of your story. Perkenalkan, nama aku Novi yang akan menemani kalian berbincang-bincang dengan kedua guru kita yang ganteng tampan. Wow, ganteng dan tampan itu double itu ya. Dari timur, tenggara, selatan, utara, barat, tahu semua dengan guru ini. Kalau nggak tahu berarti dia kurang eksis nih berarti. Oke, Bapak. Hai Bapak. Halo. Boleh perkenalan dulu nggak Pak? Mulai dari saya yang pertama nih. Oke, lanjut Iya, Pak. boleh Pak, boleh. Nama saya perkenalkan Daniel Nababan Eskom. Saya kaprodi untuk jurusan multimedia di SMK Pelita Raya. Saya juga sebagai guru pembimbing musik. Bagi kalian kawan-kawan semuanya yang ingin berekspektasi tinggi di dunia musik, mari bergabung di Ekskul Pelita Raya, guys. Mantap. Oke guys, pertama namanya adalah Bapak Daniel. Nah, Bapak Daniel ini adalah salah satu guru yang gokil sih menurut aku. Karena Bapak Daniel ini tadi udah lihat ya, ada gitar, terus ada yang nyanyi, ada yang main apa namanya Bapak ya? Kajon. Nah itu kalau mau masuk Ekskul Pelita Raya, hubungin aku atau Pak Daniel aja. Bapak namanya siapa Pak? Oke, baik, perkenalkan nama Bapak Irham Fahmi. Bapak mengajar di kelas 7, 8, 9 dan kelas 10 untuk SMA. Bapak di sini juga sekalian jadi pembina Ekskul Paskibra Pelita. Oh gitu. Bapak tadi nggak ada sebutin mapel tuh Pak. Mapel apa Pak? Oh iya, Bapak mengajar di BK atau bimbingan dan konseling. Bimbingan konseling Iya, ya. betul. Oke, bimbingan konseling guru muda, bimbingan konseling. Jarang ya kayaknya ini ya. Oke, Pak. Nah, Bapak tahu nggak kita bakal ngomongin apa hari ini? Apa tuh Pak ya? Nggak tahu ya. Makanya nih, aku kenalin dulu ya. Oke, lanjut. Nah, kita sekarang ini akan membicarakan, mengobrol tentang generasi. Bapak tahu generasi itu apa? Nggak tahu, aku bacain lagi. Dari kalau aku ini udah disiapkan oleh tim kreatif. Terima kasih ya tim kreatif ini dari Sumber Brain Academy. Nah, generasi ini adalah sekelompok orang yang memiliki umur, tahun lahir, lokasi dan histori yang sama. Nah, kalau generasi ini ada beberapa pembagian nih Pak. Bapak kalau ada Bapak tahun lahir ini Bapak sebutin ya. Oke. Bapak tahun lahir berapa? 90. 90 kalau Bapak? 99. 99 ya. Nah, aku sebutin nih. Dari pertama ada generasi baby boomers. Nah, baby boomers ini mungkin siapa ya? Kakek-kakek, nenek-nenek kalian atau buyut kalian yang lahir pada tahun 1946 sampai 1964. Ini namanya generasi baby boomers, guys. Kalau selanjutnya itu ada di bawahnya ada lagi generasi X. Nah, generasi X ini generasi mama aku lahir tahun 1978 mama aku tuh. Nah, di sebelahnya lagi ada generasi milenial. Nah, kalau generasi milenial ini kakakku juga ada yang generasi milenial karena dia tahun lahirnya 1999 dan juga tahun lahir dari 1995 sampai 2010 itu adalah tahun lahir aku karena aku 2006 dan itu adalah generasi Z. Ini lagi booming-boomingnya nih Pak generasi Z ini. Dan ada di bawahnya lagi nih guys, namanya unik, namanya generasi Alpha. Bapak tahu nggak Alpha itu dari mana? Nggak tahu. Saya juga nggak tahu sih. Namanya itu generasi Alpha dari tahun 2011 dan sampai 2025. Ini ponaan adik-adik yang lahirnya segitu. Nah itu kalian termasuk generasi Alpha. Setahu aku generasi Alpha ini punya tata bahasa yang keren. Sigma Mewing. Apa lagi? Mewing Sigma. Apa namanya tuh? Itulah pokoknya flexing segala macam lah. Nah kalau sekarang ini kita akan lebih fokusnya ke generasi Z, Gen Z. Kalau Bapak tadi tahun 1999. 99. Berarti Bapak adalah generasi Z. Ya. Sepupu buyutnya Gen Z. Kalau Bapak berarti Bapak milenial ya? Masuk ke milenial. Oke. Berarti kalau Z, Pak Irham termasuk generasi terakhir. Iya Pak, generasi terakhir. Habis ini kiamat berarti. Iya, betul. Generasi apa ya? Kenapa yang buat gitu? Tapi kebetulan generasi Z itu kemarin tahun 2012 lolos kiamat yang kemarinnya kalau nggak salah. Terus dia COVID juga selamat kemarin ya. Jadi kami ini tahan banting. Oke Pak, kita ada nih beberapa pertanyaan yang sudah disiapin banyak banget ini. Kenapa sih banyak banget? Dari tim kreatif ini ada nih Pak. Pertanyaan itu adalah perbedaan, diferensiasi. Bapak kan generasi milenial. Ada nggak sih Pak perbedaan antara generasi milenial dan juga generasi Z yang sangat signifikan gitu Pak?
Misalnya dari perilaku, bahasa, atau segalanya Pak. Boleh Pak? Boleh. Ini kalau kita ambil dari pandangan di sekolah, kembali flashback zaman dulu antara saya sekolah dengan anak sekarang, itu banyaknya perbedaan. Contoh dari adab, etika, tegur sapa pun dengan guru itu berbeda. Contoh, kalau kita zaman bapak dulu sekolah itu, kalau kita ketemu guru itu selalu kayak ada rasa takut, segan yang tinggi. Permisi Pak, nunduk. Mari Pak. Kalau anak sekarang kan nganggap kita tuh karena semakin berbeda generasi, betul. Besti, jadi kalau nganggap kita tuh kadang main cuil, kadang tos. Halo bos, mau kemana Pak? Iya nongki Pak, ya ntar sore gitu. Betul. Jadi dianggapnya kayak teman sohib, teman akrab bener gitu nah. Itu sih kalau menurut saya tuh lebih ke etika dan adabnya tuh memang beda jauh kalau dengan milenial dengan anak Gen Z sekarang ini. Kalau dari Pak Ilham sendiri sebagai sosok Gen Z gimana nih? Ini Bapak pun bingung, Bapak ini di generasi Z atau di milenial. Soalnya kalau dari didikan orang tua pun kayak lebih ke generasi milenial. Oke. Soal gini, kalau kita ambil dari sekolah, kalau kita mempunyai masalah di sekolah, kita ngadu ke orang tua, bukan orang tua yang bakal marah ke guru, tapi malah kita yang makin jadi dimarah orang tua itu. Cuma kan kalau yang untuk anak sekarang nih ya, kalau guru memarahi siswa, pasti orang tuanya yang kembali memarahkan guru. Nah itu sekarang tuh. Oh berarti termasuk dari pola asuh sih bisa juga berbeda ya Pak ya. Oke, jadi gitu guys, perbedaan antara yang signifikan lah Pak ya, itu berarti signifikan banget Pak ya. Bapak kaget nggak Pak dengan hal itu? Kaget banget lah. Oh gitu. Berbanding terbalik dengan zaman kita dulu kan. Dulu boleh dibilang kerasnya kita di sekolah tuh luar biasa keras. Sudah dipukul guru, di rumah kita dihantam. Ya sama betul. orang. Kalau sekarang kan memang mungkin apa ada hubungannya dengan kurikulum merdeka ya, merdeka belajar, merdeka siswa. Jadi memang benar-benar tahun ini generasi Z ini merdeka semua. Jadi nggak boleh kita terlalu keras. Itu salah gurunya karena konsep sekarang tuh udah beda dengan zaman dulu. Ditambah lagi generasi Z ini tingkat kekepoannya, tingkat rasa ingin tahunya tuh lebih tinggi ketimbang milenial. Kalau zaman milenial dulu kita belajar tuh cuman berpatok sama satu mentor yaitu guru. Kalau sekarang kan sudah wawasan lebih luas, ditambah teknologi udah makin canggih ya, betul. Jadi anak tuh lebih leluasa masuk pengetahuan itu lebih banyak dari sosial media. Nah, ini berpengaruh untuk karakter nih. Semakin banyak teknologi semakin pengaruh untuk karakter di zaman generasi Z. Nah, kalau zaman milenial dulu nggak ketemu yang kayak itu, Aman-aman aja Pak ya. aman aja. Sekarang lihatlah dari apa yang sering dia tonton misalnya di media sosial, contoh geng-geng motor, Miku. Betul. Ikut-ikutan lah Pak ya, kayak Ikut. gengsi gitu Pak ya. Ada, Tinggi gengsi. dengan alasan mau apa? Tes mental. Padahal tes mental kan banyak olahraganya, bela diri ada, boxing ada, nggak perlu rame-rame bawa senjata bacok orang. Kan memang sudah konsep yang salah di generasi sekarang itu tuh. Gitu ya. Jadi pintar-pintar memilah dan menggunakan media sosial itu. Ambil sisi positifnya aja. Emang sangat kejam Pak ya untuk media sosial ya. Jam. Tuh guys, media sosial ambil yang positifnya aja. Jangan yang negatifnya diambil, oke? Karena media sosial itu diciptakan untuk yang positif aja. Betul. Tapi nggak karena tanpa tidak ada batasannya itu, Tidak ada bimbingan tidak juga. ada bimbingan juga, makanya jadi kelewat batas gitu Pak. Betul. Oke. Ini aku emang itu sih apa namanya? Setuju sih sama yang dibilang sama Bapak tadi, karena kalau aku lihat dari teman-teman aku juga dari sapa menyapa guru ataupun mungkin orang tua juga sama aja kayak bestie banget gitu. Betul. Gitu ya. Nah, itu bisa dibilang nggak sih Pak, karena itu adalah sifat yang berani. Cukup berani karena untuk ke orang tua itu cukup berani Pak, karena Gen Z kan. Ada nggak sih Pak perilaku sebagai Bapak kan sebagai tenaga pengajar pastinya langsung berkontak dengan murid-murid yang saat ini Gen Z kan Pak ya. Dengan sifat-sifat, sikap, perilaku yang Bapak sebutkan tadi, ada nggak hal yang keterlaluan yang nggak bisa ditoleransi dari murid-murid sendiri Pak? Ada nggak Pak? Cerita, pengalaman gitu? Banyak sih Pak ya. Banyak sih. Terus kan gini, contoh kalau dari saya ini kan selaku guru BK kebetulan, dan sudahlah guru BK, masih muda lagi. Jadi mudah akrab dengan siswa-siswa. Nah jadi kadang kalau kita
tidak mengarahkan siswa tuh untuk beretika, berakhlak, terus bertutur kata yang baik, kebanyakan pasti mereka terlalu menganggap bestie jadi. Kadang nih yang tadi kata Pak Daniel, ketemu guru bukannya disalam tapi malah ngajak tos. Sudah ngajak tos kayak dicuil, Pak nongki Pak yuk. Itu kadang yang jadi bisa dikatakan beban lah mungkin untuk anak zaman sekarang. Maka gini, kalau kita ambil dari sudut yang lain, selain beretika atau berkata, ketika nih Pak bertemu di jalan kalau anak dulu kalau ngerokok pun ngerokok, ketika ketemu guru pasti lari dalam posisi tangan megang rokok. Kalau anak sekarang enggak, ketemu guru bukannya lari, ngajak join. Ya ampun. Lakon siapa itu? Itu Ngaku, banyak sekali itu. Nggak perlu disebutin lah namanya siapa ya. Itu. Nanti gimana jadi jangan lah. Betul. Kalau Pak Daniel tidak ada? Ya kurang lebih sama kayak Pak Irham, cuman anak sekarang ini boleh dibilang generasi Z ini mentalnya sangat-sangat overnya tuh bukan untuk yang sisi positif ya, tapi lebih secara garis besar kalau kita ambil persentase, overnya tuh kebanyakan lebih ke negatif. Generasi Z sekarang nih, itu tadi comebacknya itu ya kembali lagi media sosial tadi, dan juga harus ada bimbingan orang tua serta pengawasan orang tua. Kalau cuman orang tua menyerahkan sepenuhnya ke sekolah, ya mungkin sekolah cuman bisa dari jam 7 sampai jam 3 sore. Selebihnya itu kan dari jam 3 sore sampai malam anak itu aktivitas, temu dengan teman-temannya, nongkrong, itu kan harus pengawasan orang tua. Jadi salah satu bikin fatal itu pergaulan lebih tepatnya. Makanya di sini peran orang tua itu penting. Nah, karena kalau kita bergaul sekarang kayaknya mental overnya ini yang bahaya. Guru dilawan, geng motor nggak takut, narkoba jadi. Judol gitu Pak ya, Judi online, slot segala macam lah Pak ya. Sekarang online itu iya, banyak ya. Sering saya lihat tuh kadang-kadang anak-anak bukan di sekolah Pelita Raya ya, di tongkrongan sekolah lain, kadang di depan sekolahnya ada dengar suara skater apaan sih? Tengok main slot. Luar biasa, jangan-janganin uang SPP nih. Untuk bayar SPP wajib slot Pak ya. Betul, top up. Oke, jadi itu yang perilaku yang tidak bisa ditoleransi lagi dari etika, adab, perilaku, itu tuh. Menurut saya sih itu. Oke, jadi bisa disimpulkan bahwa hal-hal yang berlebihan itu nggak baik ya Pak ya? Betul. Hal-hal yang berlebihan itu nggak baik, yang kekurangan juga nggak baik. Harusnya yang pas aja gitu Pak ya. Sesuai Jangan dengan porsi. berlebihan, sesuai dengan porsinya. Karena satu-satunya jalan untuk supaya kita menjadi lebih baik itu adalah sesuai dengan porsinya kita sendiri. Betul, harus Jangan berlebihan tuh, harus balance semuanya guys. Jangan berlebihan. Apapun pokoknya jangan berlebihan lah. Jangan kekurangan juga. Ini ngomong-ngomong sponsor atau enggak sih? Iya dong. Boleh cobain nggak sih? Boleh dong. Boleh dong. Boleh. Jangan minum aus ya Pak dari tadi Pak ya. Maaf ya Pak, nggak ditawarin dari tadi. Ini minuman Gen Z, susu. Iya, susu. Coba kita coba. Susu Pak. Enak Pak? Mil Life. Lu harus jadi sponsor tunggal untuk sekolah ini. Ini susu beneran enak nih, asli. Ini susu luar biasa rasanya. Rasanya gimana Pak? Very nice. Very nice. Oh. Gimana Pak? Enak? Betul sih Pak. Ini emang minuman anak, kayaknya bukan Gen Z lagi sih. Ini Bukan. minuman anak Gen Alpha sih. Gen Alpha. Betul. Kalau luar biasa enak sih Pak. Luar biasa. kalau zaman baby apa tadi? Baby boomers. Baby boomers susunya bukan kemasan Pak. Jadi? Langsung dari induk sapi. Beda. Dongak gitu Pak gitu. Enak gitu. Ya ampun, Bapak dulu pernah takut nggak minum susu? Ada nggak pernah? Dulu sih pernah ketakutan ya, karena zaman dulu tuh kan susunya itu nggak ada secanggih zaman sekarang untuk filternya pembuatan susu sekarang. Kalau dulu mungkin lebih ada kasus susu beruang. Dulu pernah nyobain susu beruang Pak. Jadi habis minum susu itu sakit perut. Kalau untuk merek kita nggak tahu ya, nggak menyangkut satu merek ya. Tidak. Yang jelas susu beruang. Nah jadi minum susu itu selang 1 jam langsung sakit perut. Jadi semenjak itu trauma untuk minum susu. Tapi kalau untuk Mil Life nih
amanah ini, mantap ini. Mantap ya? Mantap nih, mantap. Mantap, guys. Mantap dong. Sarannya. Jadi Pak, Milk Life ini pokoknya milk untuk kehidupan kita nih, minumnya Milk Life aja. Asli bagus. Jangan yang lain-lain. Ada jargonnya nih Pak. Apa tuh? Apa tuh? The Milk of Life. Woi. Mantap dong. Bapak coba Bang. The Milk of Life gitu. The milk of life. Wah. Jos. Tambahannya Jos. Tambahannya Jos ini ya. Oke, kita lanjut lagi Pak. Udah Pak? Lagi mau minum lagi? Lanjut. Lanjut aja ya, lanjut. Oke. Tadi kan Bapak ada nih tadi nyinggung tentang pergaulan. Aku tadi bahas juga tentang keberanian. Menyinggung tentang keberanian dan pergaulan. Pastinya itu adalah hal yang kayaknya deket-deketan lah Pak ya. Karena kalau udah berani pasti pergaulannya juga agak-agak bebas. Bebas. Antara kebebasan, kekurangan kebablasan. iya. Kebablasan gitu Pak ya. Itu kalau Bapak bilang udah kebablasan tadi berarti udah kelewatan Bapak. Sudah sih, namanya Sudah juga ya? sudah kebablasan. Pasti sudah kelewatan pasti. Nih berarti ya. Nah ini tentang kalau ditanya sebagai guru gitu. Tindakan apa nih yang bakal Bapak ambil ketika melihat nih, oh ada yang tawuran, oh ada yang rokok nih, apa yang bakal Bapak ambil? Tindakan apa? Iya ada yang nge-slot. Ada yang tadi apa Kak? Tadi Pak? Judi online, Iya, skater. skater gitu katanya. Apa yang akan Bapak ambil? Tindakan apa yang bakal Bapak ambil? Ambil HP-nya? Hapus slotnya? Gimana? Oh, itu lebih tepatnya guru BK lah yang jawab. Oh, gini kayaknya ya. Dilempar jawabannya dilempar ini, jawabannya dilempar. Jawabannya. Silakan Pak, silakan dijawab. Kalau ditanya Pergaulan, tindakan apa yang bakal Bapak ambil? tindakan atau solusinya gimana? Iya, gitu ya? solusinya gimana? Kalau tindakan yang saya ambil selaku guru BK, yang pastinya kita rangkul dulu anaknya. Oke. Semakin kita rangkul, semakin kita bisa menguasai dia. Jadi kita bisa nih memberi tahu yang baik, pasti diterima. Kalau kita sudah akrab. Kalau kita sudah bisa ngerangkul mereka, tahapan selanjutnya adalah memberikan sama kayak apa tuh Pak ya kalau pertemuan tuh? Sosialisasi ya. Oke, sosialisasi. Mengenai pergaulan bebas, narkoba, itu sih tindakan yang awal dilakukan. Itu oleh guru Pak ya. Kalau misalnya solusinya untuk diri kita sendiri bisa nih Pak. Misalnya kalau aku ngerokok nih, gimana coba caranya biar aku tuh nggak ngerokok lagi gitu. Untuk diri sendiri solusinya gitu. Lagi-lagi ke balik ke diri masing-masing Pak ya. Semakin kita berpikir jernih dan tahu penyebab dan akibatnya apa, apalagi nih pendidik peserta didik yang diajarkan Oke. dan dia belajar, pasti dia tahu sih mana yang baik mana yang buruk. Jadi kayak peran kami sebagai guru nih memberikan pengarahan mana yang baik mana yang buruk. Oke, berarti itu pilihan diri sendiri lagi Pilihan Pak sih. ya. Cuman Pak Irham harus konsisten. Kalau memang merangkul, menjadi teman untuk mendidik dia untuk berubah, Hah? saya applause. Tapi jangan sudah akrab depo slot dong. Jadi ikut-ikutan kan kacau. Tapi gini, Canda bos. kalau saya ingat dari perkataan dosen, Iya, oke. nah gini, ini selalu saya ingat nih. Kita memegang siswa atau peserta didik itu seperti memegang burung Pak. Burung Pak ya, burung hidup yang burung merpati atau apa gitu ya. Jadi semakin kita pegang kuat, dia pasti mati. Kalau kita longgarkan, pasti dia lepas. Jadi peganglah sesuai dengan porsinya. Jadi biar anak tuh bisa nurut dengan kita, apa yang kita kasih tahu dia ikutin. Nah gitu Pak. Karena kan kalau dari zaman sekarang ini kan, kalau untuk mendidik anak di generasi Z, semakin kita keras dia semakin berontak. Betul. Jadi Nah, pinter-pinter kita sebagai tenaga pengajar itu, sebagai guru mereka, membuat dia nyaman. Apabila anak hatinya sudah nyaman dengan kita, otomatis sugesti yang kita berikan dia akan menuruti kita. Betul. Itu sih. Oke, berarti ada peran juga Pak ya antara dari orang tua yang di rumah sama orang tua yang di sekolah, juga ada peran betul. juga. Dan itu harus selaras gitu Pak ya. Kalau nggak selaras, orang tua yang di sekolah udah ngedidik, Tapi yang di rumahnya nggak rumah ngedidik, itu udah beda lagi tuh. Beda lagi kan. betul. Oke. Tapi Pak, sebelum kita lanjut nih Pak ke sesi-sesi selanjutnya, ini ada artikel yang akan ditunjukkan, beberapa artikel sih, dan juga ada video juga yang akan ditunjukkan oleh
yang sudah disiapkan, maksudnya sudah disiapkan oleh lagi-lagi tim kreatif kreatif. ini. Makasih ya tim kreatif ya. Oke, ini dia artikelnya. Jeng jeng. Menteri BUMN Erick Thohir menyebut banyak kalangan Gen Z masih bergantung kepada orang tuanya, sementara di luar negeri kalangan serupa sudah bisa mandiri. Erick Thohir menyampaikan Gen Z di luar negeri Nah itu Pak artikelnya, ada salah satu artikel nih Pak yang menarik perhatian aku. Katanya pokoknya 90%-an, 9,98 atau berapa? Pokoknya segitu lah Pak ya. Anak Gen Z itu penyumbang apa namanya Pak? Mental yang tidak sehat. Tidak, bukan. Kita belum sampai situ. Oh, Kita belum sampai situ. Penyumbang Sebut aja, jangan malu-malu. nggak kerja gitu. Pengangguran. Pengangguran. Ya Allah, nyebleng ini astagfirullahaladzim. Ini gara-gara dilihat sama guru ganteng dia ngobrol. Aduh. Kacau. Oke, jadi dari pokoknya banyak persen yang bilang bahwa banyak artikel lah bilang bahwa Gen Z itu penyumbang pengangguran terbesar di Indonesia. Dan juga nih Pak sampai Menteri BUMN ini bilang bahwa Gen Z itu masih bergantung ke orang tua. Ini sebagai guru BK ya Pak ya. Oh, oke. Apa tanggapan Bapak akan hal itu? Apakah ada faktor dari hal-hal lain? Gitu, boleh dijawab Pak? Oke, kalau tadi ditanya bergantung kepada orang tua. Namanya kita anak ya. Kalau anak tuh pasti zaman generasi apa? Boomers gitu ya. Baby boomer. Baby boomers, udah tuh milenial, Gen Z, Gen Alpha. X. Yang selayaknya anak pasti ada momen bergantung kepada orang tua, pasti tuh. Oke. Tapi kita lihat loh konteksnya apa. Karena nggak setiap saat orang tua selalu ada. Nah, itu yang harus kita camkan. Iya, oke. Kalau kita selalu bergantung kepada orang tua, kalau walaupun ada saatnya orang tua kita sudah nggak ada, kita mau gimana coba? Bergantung ke siapa ya Pak ya? Sampai lagi Ke tetangga. Jangan ke tetangga dong. Jadi kalau pendapat saya nih, tergantung lagi pola asuh orang tua terhadap anak gimana. Karena semakin orang tua memanjakan anak, ya pasti akan berdampak buruk kepada anak itu Di masa depannya Pak. di masa ya? depan pasti. Tapi kalau orang tua juga acuh tak acuh kepada anak, ya sama pasti makin hancur jadinya anak itu. Jadi tergantung lagi pola asuh yang gimana yang diberikan kepada anak. Kan ada nih dari umur 0 tahun sampai dia tamat SMA lah. Itu wajib, orang tua wajib mendampingin. Setelah dia tamat SMA ataupun dia mau kuliah, itu semua pilihan di tangan mereka. Yang jelas orang tua ini hanya apa namanya Pak? Mengkoordinir, memantau perkembangan anak itu tersebut. Jadi gini, semakin dimanja, semakin diomongin, ya udah pasti semua bakal rusak. Itu sih. Oke, berarti lagi-lagi pola asuh Lagi-lagi ya, pola Pak? asuh orang tua. Pola asuh berarti Nah. ini Gen Z harus belajar menjadi orang tua yang baik ini. Betul. Soalnya karena di remajanya aja udah agak-agak ya Pak ya. Apalagi waktu jadi orang tua, jadi harus belajar parenting, harus belajar ini. Itu yang tadi. Kalau orang tua yang baik kan, kalau anaknya salah harusnya dimarahin. Apalagi masa sekolah, bukan Iya. gurunya yang dimarahin. Nah Iya, itu. benar juga sih. Karena kalau kayak zaman Bapak dan zaman Pak Daniel, semakin tadi yang tadi saya sebutin, semakin kita ngadu ke orang tua, semakin jadilah kita kena ocehin orang tua. Kena marah. Kena sebat ikat pinggang. Nah itu pun juga pernah Bapak rasain. Nah jadi untuk sekarang sebenarnya sih nggak ada telat, tapi balik-balik ke orangnya. Kalau mau baik di depannya, berusahalah dari sekarang. Walaupun generasi Z maupun generasi Alpha, semua kembali ke pikiran dan hati Pola kita pikiran. per individu, gitu. Dengar tuh guys, jangan manja-manja jadi orang. Mini. Mini.
sakit gigi, libur sekolah, Badan lecet dikit, Libur. nggak sekolah. Ada lagi yang anehnya Pak Irham. Apa tuh, Waktu Bapak jadi wali kelas nih. Izin Pak, nggak masuk ngapa? Kaos kaki basah. Kaos kaki basah. Sepenting itukah kaos kaki sampai meninggalkan pelajaran, sampai ada 5 mata pelajaran yang lewat cuman nggak masuk cuma gara-gara kaos kaki basah. Ya ampun, nggak pakai kaos kaki kan, cuman pakai kaos kaki doang, masukin ke pakai sepatu. kaki dong gimana Pak? Nggak, maksudnya nggak pakai kaki kaos kaki, masukin ke sepatu, Sepatu, habis ke sekolah kan. ah. Nggak salah Ah, kan? betul. Cuma gara-gara kaos kaki, sakit gigi, baju basah, macam-macam lah. Betul. Ya ampun, Lebay sedih, kan? Gitu. Berarti peran orang tua pun Betul. harus, Ya, lagi-lagi orang tua ya. termasuk tadi yang pola pikir setiap individu masing-masing. Nah, jadi memang harus kita mendoktrin dari sekarang otak dan hati. Aku ingin sukses, aku ingin sukses. Ya, jadi kalau mau sukses ya harus kerja keras. Betul. Nggak mesti harus kok jadi pulang sekolah tidur, main HP, chat pacar, malam video callan. Aduh, Nonton drakor Pak. Drakor. Aduh, aduh, per episode, Per episode. hari-harian. Aduh. Hafal, terus sindir saya ini ya. Apa lagi Pak? Ketemu lawan jenis di sekolah tuh, anyong. 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 Oh, gitu ya. Oke. Jadi pokoknya intinya tidak ada yang kata telat untuk berubah Berubah, menjadi ya, lebih betul, baik ya Pak betul, ya. betul. Walaupun udah tua juga bisa jadi lebih baik lagi kalau dia sadar Pak ya. Ya pasti. Kalau dia sadar. Sadar guys, sadar. Oke, ini tadi juga ada artikel yang mengatakan bahwa 200% nih, 200% guys, bukan 100 lagi. 200% Gen Z itu kena penyakit mental, Pak. Mm-mm. Kenapa kok bisa gitu Pak ya? Ada faktor lain nggak? Ada faktor-faktor di luar itu kah? Kenapa bisa kayak gitu Pak? 200% loh ini Pak masalahnya, bukan 100% lagi. Ada contoh kasus? Contohnya misalnya Pak, aku punya teman, besok ada tugas geografi, hari Jumatnya lagi ada tugas misalnya MTK, besoknya lagi ulangan MTK, besoknya lagi ulangan bahasa Indonesia, besoknya lagi bahasa Inggris. Itu dia tiba-tiba besok-besoknya, aduh aku nih anxiety nih ya, anxiety dengan kayak Anxiety. gini nih, aku nih capek, aku nih kayaknya bipolar lah, aku nih kayaknya kepribadian ganda lah gitu loh Pak. Jadi kayak mereka tuh kayak self diagnosis sendiri gitu loh. Berarti dia tanpa ke dokter atau Iya, psikiater. tanpa psikiater dia sendiri. mendiagnosis Oh. diri mereka sendiri kalau aku nih anxiety deh kayaknya, aku bipolar deh kayaknya. Iya, nanti malah market. Ini Gitu. bakal banyak nih yang kesinggung nih. Iya. Jadi ini. Yang kesinggung sadar diri. Oke, Silakan jawab, Pak. kalau masalah mental kenapa sampai segitunya? Iya. Lagi-lagi pasti ini. Setiap orang itu memiliki porsinya masing-masing. Kemungkinan yang kalau dari sudut pandang saya nih, pasti mereka mendapatkan tekanan. Nah, tekanan inilah yang membuat mereka menjadi mental health. Ah, itu jadinya itu. Mental health. Mental health. Nah, itu. Jadi kalau kita tidak sesuai dengan porsi kita, nih, semua job diambil, semua kerjaan diambil dengan deadline tertentu. Kalau kita tidak pintar-pintar menyusun jadwal, Memanage waktu, Pak, ya. itu ya pasti tekanan semakin tinggi, mental makin hancur. Nah, itulah yang menyebabkan jadi mereka gitu. Asam lambung naik. Ya nih. Asam lambung naik. GERD. Asam lambung naik, duit habis, obat tak terbeli. itu Pak, betul. Itu kayaknya paling sakit deh Pak. Paling sakit. Duit habis paling Duit sakit habis. kayaknya ya. Jadi kayak mereka mengejar deadline yang begitu dekat, tapi tidak memikirkan kondisi badan. Badan. Dari dalam, dari fisik maupun mental. Nah, itu tuh. Jadi terjadilah anak-anak yang ngebarkot, Barcode. minum obat-obatan, Iya. dan tuh jedutin pala ke dinding. dinding, iya, Nah, itulah tuh. Jadi mereka sampai mendiagnosis Mendiagnosis bahwa mereka kena anxiety, anxiety. bipolar. Nah, itu jadinya itu. Oke, jadi dari pola asuh juga lagi-lagi pola asuh ya. Pembicaraan kita dari tadi pola asuh gitu ya. Ya, pola asuh. Karena tadi kan masalah mental health dan memiliki tugas yang banyak menyebabkan mereka tertekan. tertekan. Oke, Terjadilah hal itu. hal-hal yang Tidak gangguan, diinginkan. tidak diinginkan, Ah, barcode iya. segala macam ya Pak Ah, ya. betul. Nah kalau tadi kan Bapak udah bilang nih kayak dihukumnya tuh keras banget Pak ya. Berarti Pak kalau didikan orang tua Bapak dulu kan. Kalau sekarang kan Bapak sebagai pekerja terus juga punya anak kan, baru punya anak kan Pak, terus ada punya istri, itu gimana Pak
kenapa bisa hal ini cuman 200% itu cuman ada di Gen Z, padahal di Gen milenial juga ada tekanan itu sendiri, Pak. Gimana Bapak pernah nggak, Pak? Maka Kalau- kayak, gitu. Kalau lagi bukan lagi sudah meledak. Meledak. Kalau bicara dari ini gambaran dari Bapak sendiri ya. Kalau soal tekanan tuh mungkin bukan tekanan lagi ya, tapi sudah memang di-push sama di-push. kegiatan sehari-hari. Contoh, kita harus kerja. Ini double job nih, pagi ngajar, kemudian sorenya ada lagi kegiatan lain. Sudah itu kita harus mikirin keluarga. Belum lagi tekanan dari materi, contoh token listrik bunyi, beras habis, susu anak harus dibeli, gas Gas habis, yang lain-lain lagi sebelum aduh sekali Skincare istri. bedak istri, Cicilan jatuh tempo. Cicilan cicilan jatuh jatuh tempo. tempo. Jadi memang benar-benar beban itu numpuk semua. Jadi kadang kita berpikir di rumah itu sambil tengah malam tuh duduk. Bapak sering kalau malam tuh ada kegiatan rutinitas minimal sebelum tidur tuh nyantai sambil ngopi. Nah jadi di situ sampai pundak ini berat, leher ini pun panas, saking beban itu terasa berat. Nah jadi ada pepatah yang bilang untuk generasi Gen Z ini, Allah bisa karena biasa. Itu maksudnya semakin kau terbiasa dengan sikon yang kayak itu, maka terbentuklah mental dan fisikmu semakin baja. Jadi terbiasa. Jangan baru dihadapkan dengan yang seperti itu langsung ngedown. Aku tersakiti, berat kali beban ini. Aduh, aku kena insomnia nih. Aduh, tiba-tiba gila nih, gitu kan? Iya, insomnia tuh Iya, namanya, jadi insomnia. anak-anak sekarang ini yang harus berani nge-push, berani tarung dengan sikon yang dihadapi itu baru bakal menghasilkan sebuah output yang memang benar-benar bentukan diri yang wow, aku keras, siap kerja. Ini kalau dibiasakan sifat kayak ini bahayanya waktu terima kerja nanti. Seandainya nih dia mentalnya lemah, masuk ke dunia kerja, ketemu bos yang cerewet, yang ekstrim, harus nge-push tepat waktu kerjaan, beban banyak, belum mulut bos yang cerewet. Iya. Kalau dia punya mental kayak itu, otomatis besok pasti yakin resign. Jadi dari zaman sekolah ini memang harus dipush. Jangan terdoktrin Gen Z kayak ini gini. Nggak boleh gitu. Kita harus mendoktrin otak kita sendiri. Jadi saraf tuh bekerja memang aku keras. Kelas nih bos. Aku bisa. Jangan omongan kelas nih bos tapi loyo ay. Berbanding terbalik sih lebih tepatnya. Jadi harus siap-siap dari sekarang, Pak ya. Iya, harus dari berjuangnya harus dari sekarang. Dari sekarang dong. Bukan udah tamat SMA baru berjuang. Aduh, itu namanya Telat gitu nunggu ya. hujan baru ada payung. Oh iya. Kebalik ya, Pak ya. Kebalik Payung dulu. aturannya Harusnya siapin dulu sedia payung sebelum hujan. gitu. Ini udah hujan baru beli payung. Beli payung. Ini gitu, Basah Pak ya. dong. Basah, keburu basah ya, Pak. Betul. Payungnya datang, hujannya pergi. Iya. Makan juga ya. Betul. Tapi gini ya, kalau untuk masalah mental, anak Gen Z, mereka ini tidak terbiasa dengan mental yang tekanan tadi. Kalau dari Pak Daniel kan di-push terus. Mereka ini gini, kalau sudah membawa yang namanya keluarga, nah itu pasti sudah Iya, bener ya. dot. Padahal gini, ada juga nih orang tua yang maksudnya baik, tapi anak nih tidak bisa menampung apa yang diinginkan orang tua, jadi down. Padahal maksud orang tua bagus padahal. Jadi ujung-ujungnya kok orang tuanya gini, kok dapatlah perbedaan dibanding-bandingkan dengan anak tetangga, terus dibanding-bandingkan dengan kawan kelas. Nah ini kadang yang harus kita tempa tuh, kalau orang tua memberi hal yang positif, terimalah positifnya dulu. Jangan ini saya nggak mampu sih, ini mental saya bakal down sih. Mental down ujung-ujungnya tadi barcode. Apa lagi tuh? Jadi juga nih orang tua marah jangan selalu dimasukkan ke dalam hati. Orang tua kan marah kan pasti ada sebab dan pasti untuk kebaikan anak. Nggak ada kok orang tua yang mau menjerumuskan anak itu ke jurang, nggak ada pasti itu. Oke, dengar guys, dan dari guru BK langsung ini jadi harus dengerin nih. Nggak boleh diabaikan, harus dengerin sampai habis, masukin ke hati. Oh ternyata gini ya, jadi harus disugesti otaknya supaya positif terus. Iya. Jangan negatif terus yang dimasukin ke dalam hati. Betul, intinya orang tua tuh sayang dengan kalian. Iya. Makanya kalau kita merasa beban itu udah berat,
ada solusinya ya kita cari kegiatan yang bisa mengurangi beban. Contohnya nih kayak apa nih basicnya kalau sudah numpuk masalah beban berat nih biasanya bawa main gitar, bernyanyi, ngeband dengan anak-anak murid. Jadi secara nggak langsung hal yang kita suka itu mengurangi beban yang berat tadi. Betul Pak, betul. Percayalah, cari hal di balik hal negatif pasti ada hal positif. Itu aja sih saran dari Bapak. Lakukanlah hal yang menurut kalian menyenangkan selagi itu positif. Karena itu bakal mengurangi menurut kalian beban yang ada di pikiran kalian. Berbanyak aktivitas. Betul. Itu salah satu bentuk refreshing ya Pak. Ya betul ya. Nah itu Pak, kan dari tadi nih kita udah ngomongin tentang pokoknya segala macam karakteristik, keistimewaan, segala macam lah tindakan-tindakan unik yang dilakukan oleh Gen Z ini. Aku mau nanya, apa ada nggak sih sifat, sikap, perilaku Gen Z yang kayak positif banget sih, bisa nih ditiru kayak gini gitu? Hal yang istimewa nggak? Gitu. Ada nggak Pak? Ada sih. Misalnya Contohnya kalau di dalam dunia belajar nih, Iya. Gen Z ini lebih keponya tinggi. Oke. Kalau keponya tinggi dia harus bisa dapet nih, beda zaman milenial karena didukung sama teknologi zaman sekarang ya. Iya, Misalnya kita kasih tugas kamu bikin yang kayak ini, tiba-tiba dia tanpa bertanya sama gurunya pun dia bisa menyelesaikan tugas ini. Dibikinnya video, dibikinnya tutorial, kan banyak media tutorial. Iya, benar. Jadi tugas yang kita harapkan cuman model seperti ini setelah di tangan Gen Z karena kemajuan teknologi bisa hasilnya di luar ekspektasi kita. Oke. Nah kadang saya berpikir, ih keren nih anak, kok lebih kreatif dia ya ketimbang aku gitu kan. Nah jadi nilai plus untuk Gen Z sekarang nih disupport dengan teknologi memang luar biasa ya, perkembangan pola pikirnya. Cuman tadi itu dari sisi positif. Ada juga kan sisi negatifnya yang kita bahas tadi. Nah itu sih kalau menurut Jadi Bapak. nggak semua generasi Z, Ya. Z itu buruk nggak. Pasti ada positif dan negatif. Termasuk yang generasi Z ini anak yang mempunyai percaya diri yang lebih. Betul. Tapi kalau tidak diolah dengan bagus, percaya dirinya pasti bisa mempermalukan mereka. Nah itu. Karena anak-anak sekarang nih ya itu Pak, percaya diri, mental pun berani, cuman untuk masalah hati pasti lemah. Cuman untuk mental patungannya luar biasa. Itu Luar jadi biasa. positifnya ada kok. Kalau soal perasaan dan hati itu bukan generasi Z aja Pak Irham. Iya Pak. Betul sih. Dari zaman Nabi Adam pun kalau soal perasaan sudah lulu. Ya? Betul. Yang menjerumuskan Nabi Adam siapa? Hawa dong. Aduh. Cicip. Jadi normal. Jadi jangan bilang Gen Z yang masalah perasaan yang lemah, kita semua sama kan. Betul. Lemah juga perasaannya. Oke, tadi Bapak udah satu tadi kelebihannya ada kreatif yang tinggi karena kita sekarang hidupnya di generasi yang hidupnya Zaman teknologi mulu Pak ya. HP, laptop, Betul. iPad segala macam pasti ada kan Pak ya. Dari balita pun udah diajarin main HP itu Pak. Betul. Jadi udah kenal banget nih Pak sama teknologi. Terus juga tadi Pak Irham bilang bahwa kita tuh generasi Z ini mengeluarkan pendapat itu pokoknya dia berani aja ngeluarin pendapat. Percaya diri. Percaya diri mengeluarkan pendapat dari walaupun dari TikTok kah atau mungkin sosial media lain atau kayak sekarang ini yang misalnya ada guru kayak misalnya guru ini adalah dia nggak suka dengan hal seperti itu, seperti yang apa ya namanya Pak ya, kayak dia tuh nggak setuju dengan perlakuan Gen Z seperti mengeluarkan pendapatnya. Kan banyak tuh kayak guru yang aku ini maunya dihormatin loh, bukan di apa namanya ditantang-tantang gitu. Kayak kalau gitu kan ada guru-guru atau mungkin orang tua lah ya yang menganggap bahwa Gen Z ini nantang, bukan nantang itu karena mereka itu berani untuk mengeluarkan pendapatnya. Oke, tadi kan aku udah bilang nih, Pak Daniel kan baru aja punya baby ya, babynya itu 2024 Pak ya, Iya. akhirnya. Nah berarti adalah generasi Gen Alpha. Alpha. Nah Gen Alpha ini Pak, Gen Alpha ini banyak banget sih, unik gitu. Ada dari tata bahasa, tata busana, segala macam lah itu unik banget Pak. Kalau lihat dari generasi Z ini kan agak-agak gimana gitu ya, kalau generasi Z sekarang ini gimana supaya anak Bapak itu gimana ya nanyanya, pola asuh apa yang akan Bapak berikan kepada anak Bapak supaya tidak terjerumus ke hal-hal yang negatif di Gen Z tadi?
Yang pertama yang jelas kita harus pantau, apalagi ini anak cewek. Oh cewek ya Pak? Cewek. Oh siapa namanya Pak? Eliora. Nah, Eliora. jadi kalau Cantik ya. cewek ini kan memang ekstra dong. Lebih untuk susah menjaga pengawas. cowok, Pak, ya? Betul. Iya, benar. Salah sedikit pergaulan hancurlah semuanya. Nah, jadi menurut Bapak ini nih kembali lagi satu pengawasan orang tua. Kedua, kita boleh memonitor tren yang dipakai pada zaman itu, cuman kita kembali lagi kita sesuaikan dalam arti contoh umurnya. Nah, misalnya busananya model tren sekarang, tapi umurnya masih 6 tahun, nggak cocok dong. Jadi ya tetap ada yang harus bisa kita pilah-pilah, yang baiknya ada yang kita cut untuk yang jeleknya untuk dia. Jadi ada yang Bapak ambil juga dari sisi milenialnya, ada ambil dari sisi alpanya, jadi di-combine. Jadi balance, jadi nggak terlalu 100% ke Gen Z, nggak 100% ke alpha, itu bahaya. Jadi kita tetap ada adabnya, ada etikanya. Dan satu lagi pesan Bapak, untuk mendidik anak jangan ikuti tren generasi. Boleh ikuti tren cuma sebagian, tapi lihatlah apa yang diajarkan oleh agamamu untuk mendidik anakmu menjadi sebuah anak yang soleha dan anak yang soleh. Karena ilmu yang diajarkan agama itu berlaku untuk semua generasi sampai kiamat. Nah, jadi tetap kita berpatokan sama kaidah agama. Jangan berpatokan sama generasi. Boleh kita lihat generasi, cuman ambil yang baik-baiknya yang cocok untuk diterapkan sama anak kita. Menurut Bapak sih gitu. Disaring dulu Pak ya. Saring dulu. Kalau untuk handphone Bapak kenalin nggak kan? Enggak. Enggak ya, belum ya? Kalau ke handphone tuh anak enggak. Jadi kalau anak Bapak tuh di rumah umurnya baru 7 bulan, lebih bagus Bapak 100% ngasih bermain. Contoh untuk mainan keyboard, Oke. gitar-gitar plastik itu, atau ajak main dorong-dorongan. Kalau handphone enggak. Belum Pak ya? Belum. Jadi kalaupun Bapak main handphone dia mendekat, handphonenya Bapak buang. Jadi Bapak langsung Oke. lihat gitu. Itu sih, jangan kenalkan dulu lah. Bahaya kalau orang tua sekarang kan untuk diamin anak tuh Iya, handphone. pakai handphone Pak, hidupin Betul. Kokomelon. Kokomelon, Apa lagi tuh? Angry Birds. Angry Birds segala macam Nah, Pak. umur anak 1 bulan setengah sudah minum. Iya, minus. SD sudah pakai kacamata. Maaf nih, yang anaknya udah terlanjur, bukan nyindir ya, Iya, itu. Pelajaran lah Pak ya untuk, Pelajaran. untuk orang tua Nah, lainnya. untuk Pak gitu. Irham. Pak Irham. Next nak berkeluarga kan, jadi itu Next. pelajaran. Gitu. Terima kasih Pak sarannya, Pak. Oke. Udah Pak. Udah, lebih tepatnya Tepatnya patokannya tuh lihatlah kaidah agamanya. lebih ke agama Pak ya, agamis lah gitu Pak ya. Oke, kayaknya udah cukup nih Pak pertanyaan-pertanyaannya, udah selesai juga. Ini pertanyaan dari tim kreatif juga udah selesai. Oke. Alhamdulillah ya guys ya. Alhamdulillah. Oke Pak, untuk menutup sesi pembicaraan, sesi ngobrol kita ini ada salah satu budaya podcast Pelita Raya School. Oke, apa tuh? Oke. Ini pokoknya Pak Daniel, Pak Irham harus memberikan kata-kata motivasi kepada kamera, kepada teman-teman yang nonton untuk supaya lebih semangat lagi, supaya pokoknya yang sejalan lah dengan pembicaraan kita tadi. Tentang untuk Gen Z sih ini sebenarnya, untuk Gen Z. Apa Pak? Harus jadi Pak, wajib. Pak Irham dulu, Pak Irham. Lagi loading nih Pak Irham. Gitu deh ya. Apa ini? Cari Kita aja nggak boleh. briefing guys, ini kita nggak briefing. Maklum ini 10 Mbps. Oh, ini kita Kata-kata motivasi untuk iya, Gen Z. Gen Z. Enggak, pokoknya untuk yang nonton lah, semuanya yang nonton. Ini wajib nonton nih, wajib. Kata-kata motivasi hari ini untuk Gen Z, jangan pernah menyerah sebelum mencobanya dan tetap live the life Joss. Oke, kalau dari saya kata-kata motivasi untuk generasi Z adalah perjuangan adalah latihan untuk membuatmu jauh lebih kuat. Oh ya, aku juga ada nih. Apa tuh? Adalah perjuangan adalah investasi di masa depan. Ois. Investasi loh dari mulai dari sekarang ya guys, investasi. Yang penting Ini ada pantun nih untuk Apa? host. apa tuh, Pak? Apa tuh, Pak? Apa tuh, Pak? Sebelum ditutup acaranya ya. Oke, oke. Prepare. Beribu-ribu pohon manggis, Cakep. hanya satu yang ditebang Pak Irham. Cakep. Beribu-ribu banyak gadis, Oi. cuman Dek Nopi yang Irham sayang. Agak beda ya. Aduh. Oke, udah selesai. Selesai.